Dick memilih ingin menyerahkan diri karena kasihan dengan para pemuda yang telah ditangkap. Sang ayah mengenal baik Oberst, siapa tahu bisa diberi keringanan hukuman. Esoknya Ten dan sang ayah mendatangi kantor Oberst. Ternyata di sana ada Marinus sedang bertugas. Dr. Fisher langsung berterus terang mengenai kasus tersebut dan putranya siap menyerahkan diri asalkan para pemuda dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Hal terberat Dr. Fisher saat itu memohon diberi keringanan hukuman terhadap putranya. Melihat gestur Oberst, Ten tidak yakin ia sudi menolong permohonan ayahnya. Sebelum ditahan, Dick membisikkan pesan agar Ten memberikan suatu benda kepada Jana yang ia simpan di ruang rahasia. Benda itu ternyata foto bukti tempat persembunyian Nazi Jerman. Ten akhirnya tahu ternyata Jana terlibat dalam kasus yang telah menjerat adiknya. Ia meminta Jana dipertemukan dengan anggota lain jika ingin mendapatkan foto tersebut. Terpaksa Jana mengikuti keinginannya. Di malam hari mereka bertemu. Pim adalah ketua dari kelompok gerakan bawah tanah. Ia mengetahui Ten bekerja di balai kota dan meminta dicarikan sebuah peta. Ten bersedia menuruti perintahnya asalkan Pim dapat membebaskan adiknya dari penjara. Ten cukup mudah mendapatkan peta tersebut, langsung diserahkan kepada Jana. Sinclair dan kawan-kawan posisinya tengah berada di sebuah area pemukiman terbengkalai digenangi air. Masuk ke salah satu rumah, secara kebetulan mereka menemukan 2 botol miras dan lanjut pesta sampai mabuk. Di pagi hari, 2 anggota telah berkhianat, menghilang dan membawa semua perlengkapannya. Komandan Tony perintahkan Sinclair dan Hank mencari perahu, sedangkan ia memilih menunggu di rumah. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan 1 buah perahu, lalu kembali menjemput Komandan Tony. Awal masuk, ternyata sudah ada 2 anggota tentara Jerman. Sinclair todongkan senjata lalu menyuruhnya masuk ke basement. Seketika lengah, Sinclair ditarik ke bawah sehingga terjadi baku hantam. Hank panik dan hanya membidikan senjata. Untungnya Sinclair mampu melumpuhkan musuh dan menyuruh Hank menjaganya. Satu komplotan lagi sedang todongkan senjata ke arah Tony. Sinclair malah teriak-teriak sehingga musuh menembak kepala Tony. Barulah di sana Sinclair balas menembak dan menghabisi keduanya. Setelah Tony dimakamkan, mereka berdua memilih jalan masing-masing karena Hank kecewa setelah Sinclair membunuh musuh yang tidak bersenjata. Untuk pertama kalinya Marinus masuk ke ruang penyiksaan, menyaksikan Dick dianiaya. Dan seketika ia ingat semua ucapan Letnan Frederick. Kemudian ia nekat menemui Ten di tengah jalan dan memberitahukan bahwa adiknya akan dieksekusi mati. Celakanya, kepala interogasi memergoki gerak-gerik Marinus. Marinus langsung dipanggil ke ruangan Oberst. Di sana ia diberi hukuman dengan cara dijadikan tim eksekutor. Kini keempat daftar nama telah ditangkap. Pim, ketua komplotannya, berhasil melarikan diri. Ten pulang memberitahukan kabar tersebut kepada ayahnya. Dr. Fisher bergegas pergi mendatangi kantor Oberst, namun usahanya sia-sia. Tibalah detik-detik eksekusi. Marinus sengaja diposisikan tepat di hadapan Dick, menjadi sebuah momen tergelap di hidupnya. Ten menemui Jana memberi kabar kematian Dick yang telah dieksekusi. Ternyata di sana ada Pim dalam kondisi kena tembak. Dengan terpaksa ia menyuruh Hannah dan Ten menuntaskan misi penting demi menyelamatkan sekutu dari perangkap Jerman. Jadi selama ini Pim, Dick dan yang lainnya berhasil memata-matai rencana Jerman yang telah membangun tempat persembunyian di dekat sungai Skull. Ten dan Jana harus segera membawa peta beserta foto. Jerman telah membuat sebuah jebakan di dekat bendungan. Jika pasukan Kanada melintas bendungan tersebut, maka akan terjadi pembantaian besar. Tanpa pikir panjang, Ten dan Hannah bersedia mengambil resiko menuntaskan misinya. Jerman tengah bersiap menjebak pasukan Kanada yang segera melintasi bendungan. Posisi Marinus pun kini berada di sana. Sinclair berhasil lolos dan bergabung bersama pasukan Kanada. Di malam hari, Ten dan Hannah masih menunggu momen tepat menuju perahu yang telah disediakan Pim. Selang beberapa jam mereka berani mendekati perahu, sayangnya tercium anjing pelacak. Hannah kena tembak langsung disuruh naik ke atas perahu demi menyelamatkan dokumennya. Sedangkan Ten menyerahkan diri setelah perahunya pergi menjauh. Di pagi hari seluruh pasukan Kanada mulai lakukan perjalanan menuju bendungan.
Jerman sedang menanti kedatangan mereka masuk ke dalam perangkap. Pasukan Kanada diberendel peluru sehingga tidak dapat berkutik sedikit pun. Mereka merayap maju ke depan, alhasil korban pun berjatuhan. Sinclair berhasil mundur selamat dalam pembantaian. Barulah di sana perahu Jana datang, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah dokumen penting diambil oleh komandan, Jana pun tidak dapat bertahan dan akhirnya harus tewas. Setelah mendapatkan gambaran dari dokumen tersebut, kali ini pasukan Kanada akan menjebak balik Jerman. Mereka mengikuti arah peta di mana letak persembunyiannya. Sebagian pancing di balik bendungan, sebagian lagi menyelinap ke arah belakang, hingga pasukan Jerman terjebak di tengah-tengah. Kemudian Marinus kabur ke dalam semak-semak, dikejarlah oleh Sinclair. Ternyata Sinclair malah ditodong pistol. Marinus memilih tidak menembaknya, sehingga Sinclair pun membiarkan ia pergi. Jerman kalah telak. Marinus kembali dengan perasaan hancur. Hancur bukan karena kalah perang. Ia sadar selama ini telah terjebak dengan pilihannya dan berada dalam penjara. Lalu ada seseorang ingin menghabisinya. Untungnya Marinus datang menolong dan sekaligus meluapkan amarahnya meskipun harus tertembak. Dan berusaha mengobati luka Marinus, namun itu ternyata menjadi perjalanan akhir hidupnya. Film ini menggambarkan situasi genting yang dialami oleh kedua pihak, yakni pihak sekutu yang mencangkup pasukan Inggris dan Kanada melawan Nazi Jerman yang kala itu telah menginvasi Belanda. Para sekutu ingin menyerang Jerman dari tanah Eropa, berawal dari penyerbuan Normandia pada 6 Juni 1944. Setelah 2 bulan berperang, Jerman panik terus mundur sampai ke Belanda. Mengingat para sekutu membutuhkan pelabuhan untuk memasok pasukan, mereka pun harus mendarat di Antwerp, Belgia. Masalahnya, Jerman masih menguasai sungai Scheldt sehingga para sekutu kesulitan menuju Antwerp. Warga Belanda yang pada saat itu sangat menanti kedatangan para sekutu harus menunggu lebih lama lagi di bawah penjajahan Jerman. Pada 7 November 1944, sungai Scheldt dibebaskan. Kapal-kapal sekutu kini bisa mencapai pelabuhan Antwerpen dan lanjut membebaskan Belanda dari penjajahan Jerman. Tercatat di pertempuran Scheldt, 3.231 sekutu, 4.250 Jerman, dan 2.283 warga sipil kehilangan nyawa. Pada tanggal 5 Mei 1945, Belanda berhasil dibebaskan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.